warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, saya lanjutkan ya. Ini terkait bagaimana adik-adik semuanya bisa menyusun metode penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau metode penelitian itu lebih banyak ya itemnya, mulai dari desain penelitian, waktu tempat penelitian, kerangka kerja, populasi, sampel sampling, variabel ya, definisi operasional, dan bagaimana pengumpulan datanya serta analis datanya. Nah, nanti yang di sini banyak saya soroti ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, lebih ke bagaimana kita menjelaskan variabel itu apa, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana instrumennya ya. Untuk yang lain-lain nanti bisa direview lagi terkait buku Medpen-nya atau perkuliahan sebelumnya terkait metodologi penelitian. Oke. Oke ya. Oke, yang pertama dimulai dengan desain penelitian ya. Desain penelitian ini adik-adik semuanya nanti dilihat kembali, penelitiannya nanti pakai eksperimental ya atau non eksperimental ya. Oleh eksperimental dilihat lagi dia masuk kuasi eksperimen atau true eksperimen atau pre eksperimen ya. Itu nanti adik-adik semuanya dilihat kembali, dicermati bagaimana perbedaan antara desain yang satu dengan yang lainnya ya. Kalau dia non eksperimen, dia korelasi atau perbandingan ya, atau hanya case study ya, itu nanti dipelajari lagi ya. Lihat kembali bagaimana desainnya, nanti silahkan ditulis di sini ya. Untuk penelitian manajemen sendiri ya, paling banyak menjelaskan atau paling banyak menggunakan pendekatan cross-seksional, penelitian korelasi, pendekatan cross-seksional, yang mana cross-seksional itu adalah peneliti mengambil data dari dua variabel itu secara bersama-sama ya. Kalau di sini tadi pakai variabel hardiness dan academic resilience, peneliti langsung membagikan dua kuesioner di waktu yang sama kepada responden, yaitu maknanya di cross-seksional. Nanti yang lain-lain bisa adik pelajari lagi di bukunya ya, sambil konsul dengan dosen. Oke, kemudian waktu dan tempat penelitiannya. Nah, di sini yang perlu adik ketahui ya, waktu dan tempat penelitian yang tertulis di sini bulan Maret adalah waktu mengambil data. Jadi waktu persiapan proposal, ujian proposal itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah waktu adik-adik menyebar kuesioner, atau jika penelitiannya eksperimental berarti waktu memberikan intervensi, prepos dan lain-lain. Itu disebutkan di sini. Jadi jangan sampai waktunya mulai bulan Desember sampai Juli ya, lama sekali ya. Jadi waktu tentang penelitiannya ini adalah waktu di mana adik-adik semua mengambil data ya, jelas ya. Kemudian ada kerangka kerja. Nah ini ya, sebenarnya di kerangka kerja ini sudah menjelaskan ya, meresum isi dari bab 3 dari populasinya ya. Populasi itu siapa yang diambil populasi ya. Kalau di rumah sakit, kalau sampelnya perawat ya semua perawat di rumah sakit apa ya, atau pasien, semua pasien yang dirawat, atau semua pasien atau keluarga pasien yang dirawat di ruangan apa ya. Itu semuanya kalau populasi dalam skala besar. Berapa yang disebutkan ya semuanya. Kalau mahasiswa tingkat akhir semester 7 ya jumlahnya total berapa semester 7. Jika memang kita menggunakan jumlah perawat, ya perawatnya berapa satu rumah sakit itu gitu ya. Atau misalnya perawat di ruangan apa ya, berarti totalnya berapa ya.
saya merekomendasikan ya ketika penelitian, apalagi penelitian yang hubungan antara dua variabel, saya merekomendasikan menggunakan sampelnya minimal 100 lah ya. Karena apa? Ya, semakin banyak sampelnya, maka datanya akan lebih variatif. Adik-adik jangan sampai kepikiran untuk memanipulasi data. Jangan sampai terpikir itu, ya. Itu melanggar etika penelitian, tidak boleh. Ya. Semakin memang penelitian korelasi itu minimal 30 ya, tetapi saya rasa 30 itu sulit banget adik-adik akan mendapatkan data yang berhubungan. Tetapi jika adik-adik menggunakan sampelnya lebih banyak lagi, maka datanya akan lebih bervariasi. Nanti pun kemungkinan untuk hasil berhubungan antara dua variabel itu akan semakin besar ya, kayak gitu. Itu populasinya ya lah. Kalau misalkan populasinya pasien Bu, berapa yang ditulis? Kan pasiennya tidak mesti gitu lah. Kalau populasinya pasien, yang ditulis adalah rata-rata jumlah pasien per bulan ya. Jadi bukan pasien di bulan itu aja, tapi rata-rata yang disampaikan tulis sini ya. Kemudian samplingnya juga gitu, adik-adik pakai probability atau non probability, pakai yang random atau yang non probability. Itu dilihat lagi, dibaca lagi, jangan sampai keliru-keliru ya. Banyak yang keliru ini ya, biasanya itu accidental sampling sama konsekutif sampling kebalik-balik ya. Adik-adik harus benar-benar paham bagaimana cara pengambilan sampelnya ya, dibatasi oleh waktu atau misalkan dia itu dikasih kuota sendiri oleh peneliti, atau yang ketemu siapa itu jadikan sampel. Itu harus dipelajari masing-masing. Jangan sampai ketika ujian proposal adik-adik tidak paham ya, karena METPEN, metodologi penelitian adalah dasar adik-adik dalam menyusun bab 3. Jika pengetahuan tentang itu kurang, ya alamat ketika ujian proposal tanyain tidak tahu belas ya, kayak gitu. Dilihat lagi kira-kira apa yang paling pas samplingnya yang digunakan. Nah, sampelnya adalah hanya sebagian dari populasi, tidak semua ya. Hasilnya setelah disampling ya, setelah disampling pakai random, pakai rumus, ketemunya berapa lah itu hasilnya ya. Atau kalau misalkan pakai yang total sampling atau yang lainnya, yang ditulis jangan lupa ditulis jumlahnya, populasinya berapa mahasiswa, sampelnya juga berapa mahasiswa, itu harus tertulis jelas ya. Nah, kemudian ada variabel independen dan variabel dependen. Tinggal tulis aja ya, sudah paham ini. Nah, ini pengumpulan datanya ini ya. Pengumpulan datanya ini ya menggunakan kuesioner ARS 30 ID dan kuesioner Hardiness Dispositional Resiliency Scale. Nah, kuesioner ini harus ada namanya adik-adik. Jangan sampai ada namanya pengumpulan data kuesioner gitu aja, itu tidak valid ya, nggak bisa di kuesioner apa yang digunakan kayak gitu ya. Atau misalkan pakai kuesioner dan lembar observasi lah, kuesionernya itu apa disebutkan. Pastinya kuesioner itu pasti punya nama ya, punya siapa, namanya siapa, itu pasti ada. Jangan sampai kuesionernya mengada-ngada ya. Makanya ketika saya konsul mesti cari kuesioner yang valid ya. Ketika tidak valid ya pasti nanti adik-adik akan ruwet lagi, karena instrumen itu ya akan sangat berhubungan di bab 1, bab 2, bab 2 dan bab 3. Jika adik-adik salah mengambil instrumen, alamat merubah total.
Jadi makanya ketika konsul saya sampaikan cari kuesioner yang valid ya. Jika ada nekat aja ya silahkan kayak gitu ya, nanti pasti akan kesulitan ketika di bab 2 dan di bab 3. Ketika instrumennya sudah jelas, namanya apa, indikatornya apa, pasti ketika nulis bab 2 bab 3 akan sangat cepat itu ya. Jadi usahakan kuesionernya ada namanya, jangan sampai kuesioner gitu aja ya, itu ya nggak jelas itu nanti akhirnya hasilnya. Kemudian ada pengolahan data, caranya seperti apa, analisis datanya ya. Ini statistiknya juga harus bisa adik-adik, pakai uji apa, datanya skalanya apa, nominal, ordinal, atau interval, atau rasio, itu harus hafal ya. Ketika ujian nanti bisa enggak sih variabelnya ini, skalanya ini, diuji pakai ini ya gitu ya. Jangan sampai ketika ujian nggak bisa blas ya, nanti kasihan dosen matematikanya ya, dosen matematik sama dosen statistiknya ya, pasti nanti lo nggak bisa, gimana cara ngajarinya kayak gitu ya. Baru setelah dianalisis pakai uji, nanti kemudian disajikan datanya kayak gitu ya. Nah, ini saya sebutkan lagi dimensi hardiness yang tadi, yang sebelumnya saya sebutkan di bab 2 ya, biar adik-adik ingat aja ya. Di bab 2 penulis ini menjelaskan terkait dimensi hardiness adalah ada kontrol, ada komitmen, dan ada challenge. Ingat-ingat ya, ini bab 2 ya, kemarin saya jelaskan bab 2 bab 3 harus nyambung. Oke ya, hardiness ada 3 indikator, kontrol, komitmen, dan challenge. Nah, di bab 3-nya, nah ini ya, di definisi operasional, ini yang paling penting untuk adik-adik ketahui ya. Di definisi operasional ini adalah di mana peneliti mendefinisikan sendiri variabel yang akan diteliti. Jadi di definisi operasional ini ya, adik-adik jangan copy paste dari Google atau dari Dewan Pustaka. Adik-adik harus mendefinisikan sendiri. Menurut peneliti itu hardiness itu apa sih? Nah itu ya. Makanya adik-adik harus paham, jangan sampai meneliti tapi tidak paham makna dari variabel itu sendiri, itu jangan ya. Banyak yang kayak gitu, tapi jangan ditiru ya kayak gitu. Nah, di definisi operasional selain ada variabel, di definisi operasional ada indikator di sini. Nah, indikator yang di sini ya harus sama dengan yang tertulis di bab 2. Tadi di bab 2 hardiness-nya menyebutkan ada 3 dimensi atau ada 3 indikator, maka di sini juga sama, ada 3, ada kontrol, ada komitmen, ada challenge. Terus ya, sekali lagi ya. Ini dulu ya. Control, commitment, and challenge sama. Nah, alat ukurnya apa di sini? Nah, ada hardiness dispositional resiliency scale. Namanya ini sama dengan tadi yang tertulis di sini di kerangka kerja, sama ya. Hardiness dispositional resiliency scale sama. Berarti nyambung. Ya berarti benar. Nah, kemudian kita lihat skalanya ordinal. Adik-adik harus paham skala ordinalnya itu yang seperti apa ya. Nanti bagaimana ya dimasukkan datanya itu seperti apa, yang baik cukup kurang atau angka aslinya ya, itu penting ya. Kalau yang disebutkan baik cukup kurang, tinggi sedang rendah, berarti dia masuk ordinal. Tetapi kalau yang dimasukkan hasil skor aslinya tidak pakai pemeringkatan ya, maka itu namanya apa? Rasio ya. Jadi harus paham itu, jangan sampai diawur ya adik-adik. Jadi sekali lagi dalam menjelaskan definisi operasional ya harus nyambung dengan sebelum-sebelumnya. Di sini akan kelihatan nanti adik-adik paham enggak sih dengan skripsi itu, akan muncul di sini nanti ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ordinal
pasti ada kategorinya ini, tinggi, sedang, dan rendah atau kurang. Sama ya, ini tadi di variabel yang kedua ada academic resilience. Nah, ini juga didefinisikan sendiri, kapasitas untuk mengatasi kesulitan. Nah, itu didefinisikan oleh peneliti sendiri. Indikatornya ini tadi sama, harus disebutkan di bab 2 ya. Sebelumnya disebutkan jika ada yang sudah mengikuti penjelasan sebelumnya, bahwa peneliti di sini menyebutkan 2 dimensi. Dimensi yang digunakan dimensi yang kedua ya. Nanti bisa dilihat lagi di video saya sebelumnya. Kuesionernya menggunakan ARS 30 ID ini ya. Ini juga tadi sama ya, sama dengan yang saya sebut atau disebutkan di kerangka kerja. Tadi harus nyambung. Skalanya ordinal. Kita lihat benar ya, kategori tinggi, sedang, kurang. Ya, dalam pengkategorian ini ya, ini karena masih proposal kemarin belum ini ya, belum direvisi sama penulisnya sepertinya. Jadi nanti menggunakan min SD untuk menentukan ininya, menentukan kriteria baik cukup kurangnya. Tidak boleh pakai yang seperti ini ya, min plus minus SD ya. Nanti belajar lagi tidak apa-apa. Sudah, instrumen, kita lihat ke instrumen. Jadi ya, oke, di sini disebutkan hardiness-nya ada 15 pertanyaan menggunakan DRS. Sama tadi ya, sudah kita lihat tadi di kerangka kerja, di definisi operasional, kuesionernya menggunakan DRS ya, hardiness dispositional recency skill, atau 15 pertanyaan ya. Kita lihat. Nah, jika kuesioner itu sudah pernah dilakukan uji validitas, maka silakan disebutkan di sini. Jika alangkah baiknya adik-adik semuanya jika belum ada uji validitasnya ya, menguji dulu apakah itemnya itu sudah valid, apalagi untuk kuesioner yang translatean dari bahasa Inggris ya. Oke. Jadi di sini ada 15 pertanyaan. Kemudian hasil validitasnya sekian. Nah, kita lihat di sini. Ya, nah ini ada indikatornya, ada blueprintnya. Kenapa kok harus ada blueprintnya ya? Biar jelas kira-kira indikatornya itu diukur di item pertanyaan nomor berapa. Ini sangat jelas sekali ya. Favorable dan unfavorable. Favorable itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan positif. Unfavorable kebalikannya, dia mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Jadi kalau favorable nilainya 1, 2, 3, 4, 5 kalau misalnya gitu ya. Kalau unfavorable dibalik skalanya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 untuk scoringnya. Ya. Nah, di sini tampak jelas ya, di blueprintnya juga sama. Indikatornya hardiness ada 3, yaitu control, commitment, dan challenge. Yang mana tiap-tiap indikator ini sudah jelas diukur dari item nomor berapa ya. Sama ada 15 item ini ya. Oke, makanya kenapa saya tidak merekomendasikan adik-adik untuk membuat kuesioner sendiri. Kok pinter bisa bikin sendiri ya? Apakah adik-adik tahu cara mengukur ya? Maksudnya, oh challenge itu pertanyaannya seperti ini gitu. Apakah bisa ya? Saya rasa nggak bisa ya. Saya aja nggak bisa membuat itu ya. Paling gampang ya pakai punya orang. Kita lihat lagi cocok atau tidak sesuai dengan penelitiannya kita ya. Di sini jelas ya. Jadi instrumen penelitian harus jelas indikatornya apa, diukur item nomor berapa. Ya. Sudah. Untuk academic resilience sama ya,
pakai kuesioner ARS 30 ID 24 pernyataan yang telah dimodifikasi. Boleh ini nanti tapi tidak saya sebutkan, yang intinya sama. Jadi kalau membuat instrumen, usahakan ada blueprint instrumennya biar jelas instrumen itu diukur oleh pertanyaan nomor berapa. Jika tidak ada, pasti ketika ujian dosen pengujinya pasti tanya ya. Ketika sudah ada, adik-adik pasti akan lebih enteng ketika menjawab, tinggal dibuka halamannya, halaman berapa, dijelaskan ke penguji ya. Itu akan terlihat bahwa adik-adik menguasai skripsinya ya, nggak banyak AE, nggak banyak domblong gitu ya, kayak gitu. Oke, sudah di instrumen, kita buktikan di lampirannya ya. Tadi di penjelasan peneliti kuesioner hardiness ada 15 item. Kita lihat dulu. Ini ya, benar ada 15 item untuk hardiness. Kita lihat lagi, misal kita cocokkan. Kontrol itu diukur oleh pernyataan nomor 2, 6, 12, 15. Kita baca ya. Kontrol. Ini ya. Dengan bekerja keras, saya hampir selalu dapat mencapai tujuan saya. Ini ya. Ini untuk mengukur indikator kontrol. Tadi 6. Bagaimana sesuatu terjadi pada hidup saya bergantung pada tindakan saya sendiri. Jadi apa yang saya upayakan akan tergantung pada usaha saya sendiri. Itu bagaimana mahasiswa bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, 12. Saya memutuskan sendiri bagaimana hidup saya nantinya. Ya sudah ya. Karena saya pengen lulus, ya sudah, saya memutuskan. Berarti saya konsekuensinya harus bekerja keras, belajar kayak gitu ya. Itu benar ya, cocok ya. Jadi apa yang tertulis di instrumen 15 item di sini dengan indikator-indikatornya yang disebutkan di instrumen sudah sama. Berarti skripsi ini sudah bagus ya. Intinya ada kesesuaian ya antara di instrumen, antara di kuesionernya seperti apa, di kerangka kerjanya seperti apa, di kerangka konsepnya seperti apa, dan di bab 2-nya seperti apa. Ya sebenarnya masa skripsi itu adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa untuk menulis. Bagaimana mahasiswa itu bisa menulis dengan baik. Ya tadi itu intinya harus bisa menyesuaikan apakah yang tertulis di bab 1, bab 2, bab 3 itu konsisten sama terus atau tidak. Jangan sampai di bab 2-nya ngomong ABCD, ternyata instrumennya bilangnya yang lainnya. Ya berarti itu tidak nyambung, nggak ada dasarnya. Berarti penelitiannya bukan termasuk penelitian ilmiah yang bagus karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dasarnya masih kurang. Oke ya, sangat jelas ya. Jadi di sini jelas sekali kenapa saya meminta adik-adik semuanya untuk mencari instrumen terlebih dahulu. Jika instrumennya sudah jelas, ya, kemudian pengarangnya jelas, nah maka adik-adik pasti akan mudah sekali dalam menyusun bab selanjutnya. Bab 2, bab 3 pasti akan lancar. Ya, ingat di sini ya, saya perlihatkan ya. Di sini harus menyebutkan penulisnya. Menggunakan kuesioner ARS 30 ID berisi 24 pernyataan yang telah dimodifikasi oleh ini ya. Jadi harus menjelaskan secara jelas ini kuesioner yang siapa, asli atau tidak, atau modifikasi oleh penulis siapa. Jangan sampai menuliskan di bab 3 hanya dituliskan alat ukurnya menggunakan kuesioner, titik, itu tidak valid ya. Saya masih tidak mau karena apa? Percuma nanti akan meneliti jika sumbernya tidak jelas, hasil penelitiannya pun nanti akan tidak sesuai kayak gitu ya. Baik, mungkin itu cukup dari saya terkait bab 3. Untuk yang merepet ini ya, penjelasan terkait dengan metode penelitian, statistika, nanti bisa dibaca ulang di materi adik semuanya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.